Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan integrasi perangkat keras. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Wahyuni, NIM 518041124 dengan anggota saya Dimas Priyo Ambodo dengan NIM 518041119, Rizka Riandanu 518041141, Nadia Mega Femita 518041125, Muhammad Mufti Al-Ghifari dengan NIM 518041148 dan Fani Erda Pratama 518041113. Apa yang dimaksud dengan integrasi perangkat keras? Integrasi perangkat keras adalah software penghubung yang berisi sekumpulan layanan yang memungkinkan beberapa proses dapat berjalan satu atau lebih mesin untuk saling berinteraksi pada satu jaringan, atau juga dapat diartikan sebagai software yang menghubungkan bagian-bagian berbeda pada sebuah aplikasi atau rangkaian. Dan integrasi perangkat keras merupakan sistem perangkat lunak yang menawarkan jasa runtime untuk komunikasi, pelaksanaan, integrasi aplikasi, pemantauan, dan operasi. Kegunaan dari integrasi perangkat keras ini untuk membantu dalam pembuatan pengembangan aplikasi yang sederhana. Contohnya Bluetooth, audio, fingerprint, dan masih banyak lain, kamera juga termasuk. Satu contoh integrasi perangkat keras adalah biometrics. Apa itu biometrics? Yang biometrics berasal dari bahasa Yunani, bios yang artinya hidup dan metron yang artinya mengukur. Autentikasi biometrics adalah proses verifikasi identitas seseorang yang menggunakan layanan autentikasi biometrik yang melibatkan pemindaian dan analisis beberapa bagian tubuh yang termasuk pada pemindaian sidik jari, quick touch, ID wajah, dan ID suara. Untuk sejarah biometrik, pada tahun 1901, Polisi Metropolitan Inggris menggunakan biometrik untuk identifikasi. Kemudian, pada tahun 1902, biometrik diprakarsai oleh polisi New York. Kemudian, tahun 1924, Amerika Serikat biometrik digunakan untuk FBI. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Di sini kita akan masuki codingnya, simple coding aja sih. Yang pertama, autentikasi kunci layar. Untuk menentukan jenis autentikasi biometrik yang diterima aplikasi Anda, di sini ada kombinasi bit-base dari beberapa jenis ke dalam metode set allow authenticator. Jadi kode di atas menunjukkan cara mendukung autentikasi menggunakan elemen hardware atau kredensial kunci layar yang kuat. Jadi sebelum kita memasuki yang lebih dalam, pertama-tama kita membuat autentikasi kunci layar. Untuk mendaftarkan, jadi mendaftarkan autentikasinya. Kemudian yang kedua, setelah kita daftarkan, kita akan memeriksa autentikasinya apakah benar sudah masuk atau belum. Jadi setelah Anda memutuskan elemen autentikasi mana yang didukung aplikasi Anda, diperiksa apakah elemen tersebut tersedia. Setelah itu, jika tersedia untuk melakukannya, teruskan kombinasi bit-base yang sama dari jenis yang Anda ke metode scan authenticate. Jika perlu, panggil tindakan intent action biometric enroll dalam tambahan intent. Sediakan kumpulan kombinasi yang diterima aplikasi Anda. Intent ini meminta pengguna mendaftarkan kredensial untuk pengautentikasian yang diterima aplikasi Anda. Jadi setelah Anda daftarkan autentikasi yang tadi, kita akan memeriksa autentikasinya apakah sudah masuk atau belum. Nah, caranya dengan memasukkan can authenticate. Kemudian kalau perlu, gunakan action biometric enroll. Kemudian selanjutnya, setelah sudah, nah ini permintaan login, menambahkan autentikasi biometrik menggunakan library biometrik. Pada aktivitas atau fragmen yang menghosting dialog login biometrik, tampilkan dialog menggunakan logika yang ditunjukkan dalam cuplikan kode di samping. Kode di samping menjelaskan bahwa untuk menambahkan autentikasi menggunakan library biometrik,
harus menggunakan kode yang tertera. Namun bisa juga tidak menggunakan library biometrik, tetapi sedikit lebih rumit dan tidak saya sarankan pada Anda. Jadi tadi setelah kita memeriksa autentikasinya ada, nah kemudian kita meminta permintaan login nih, sudah ada kan? Nah, habis itu kan kita mau login nih. Nah, sebelum login kita masukkan data-data, kemudian akan meminta login. Kodenya seperti di samping, agak panjang memang, tapi dibanding metode yang lain menggunakan library biometrik ini lebih kompleks gitu, lebih gampang. Setelah itu mengautentikasi menggunakan kredensial biometrik. Nah, ada 3. Yang pertama, buat kunci yang menggunakan konfigurasi keygen parameter spek. Jadi fungsi dari keygen parameter spek ini adalah untuk menjaga agar autentikasi kredensial biometrik ini dapat terkonfigurasi, dapat terkoneksi. Nah, yang kedua, mulai alur kerja autentikasi biometrik yang menggabungkan shipper. Kemudian yang ketiga, dalam callback autentikasi biometrik, gunakan kunci rahasia untuk mengenkripsi informasi sensitif. Jika aplikasi Anda menggunakan kunci rahasia yang memerlukan kredensial biometrik untuk membuka kunci, pengguna harus selalu mengautentikasi kredensial biometriknya sebelum aplikasi Anda mengakses kunci tersebut. Jadi, pengguna biometrik itu harus selalu mengautentikasi kredensial biometriknya sebelum aplikasi Anda mengakses kunci tersebut. Untuk caranya, untuk mengenkripsi informasi sensitif hanya setelah pengguna mengautentikasi menggunakan kredensial biometrik. Jadi, sebelum aplikasi Anda mengakses kunci tersebut, maka informasi itu akan terenkripsi. Informasi sensitif jika ada, semisal tidak ada ya tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, mengautentikasi menggunakan kredensi biometrik atau layar kunci. Nah, tadi kan menggunakan kredensi biometrik, di sini menggunakan layar kunci. Sama, kita menggunakan keygen parameter spek. Tapi yang membedakan di sini, Anda dapat menggunakan kunci rahasia yang memungkinkan autentikasi menggunakan kredensial biometrik atau kredensi layar kunci, PIN, pola, atau sandi saat mengkonfigurasi kunci ini. Tentukan jangka waktu validitas. Selama jangka waktu ini aplikasi Anda dapat melakukan beberapa operasi kriptografi tanpa perlu autentikasi oleh pengguna. Jadi pada smartphone Anda masing-masing itu kan ada fingerprint. Nah, itu kan bisa dipakai double fingerprint atau kita bisa menggunakan PIN, pola, atau sandi. Nah, itu bikinnya seperti ini. Jadi codingannya itu seperti ini. Ketika kita ingin menggunakan 2 autentikasi, fingerprint atau pola atau PIN, sandi bisa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam jangka waktu validity duration second setelah pengguna melakukan autentifikasi enkripsi informasi sensitif. Jadi setelah Anda memasukkan PIN atau pola atau sandi atau fingerprint Anda, nah, itu sistem akan melakukan enkripsi informasi sensitif. Jadi informasi sensitif Anda nih, nah, itu akan langsung terenkripsi. Nah, jadi yang tadi menggunakan kredensi biometrik, di sini kan menggunakan layar kunci. Nah, codingannya itu sedikit berbeda. Ini layar kunci, cuma sedikit banyak dibanding dengan kredensi biometrik yang tadi. Sekian, terima kasih.
Ya, sekarang aku mau ngejelasin tentang autentikasi layar kunci menggunakan kredensi biometrik. Yang pertama ini bisa dengan menggunakan konfigurasi keygen parameter spek, yang dimana contohnya seperti jika kita ingin membuka layar kunci pada handphone, kita bisa mengaturnya di pengaturan dengan menambahkan fitur keamanan berupa sidik jari biometrik, namun kita tetap harus memasukkan PIN atau pola agar semisal tangan kita basah gitu, kita tidak bisa membuka layar handphone, kita masih bisa memasukkan pola atau PIN yang sudah kita tentukan. Dan juga kita bisa mengatur berapa lama waktu layar kunci tersebut aktif. Semisal kita atur 10 detik. Jika dalam 10 detik kita tidak menggunakan layar handphone tersebut dan layar handphone tersebut mati, maka kita harus memasukkan kembali sidik jari yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, untuk yang kedua, ini bisa menggunakan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya aplikasi yang banyak kita gunakan sekarang seperti WhatsApp atau Telegram, yang dimana jika kita ke pengaturannya, kita bisa mengatur jikalau kita membuka aplikasi tersebut, maka kita harus memasukkan sidik jari sebelumnya. Sama seperti tadi pola kerjanya. Dan jika kita tidak memasukkan sidik jari, kita keluar dari aplikasi tersebut selama 10 detik misalnya. 10 detik dan kita tidak membuka, maka jika kita ingin membuka lagi, kita harus memasukkan kembali sidik jari seperti sedia kala agar privasi kita terjaga dan tidak ada orang yang bisa membacanya. Seperti itu singkatnya penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Maka saya lanjutkan presentasinya. Itu permission filter aplikasi dengan tag use feature. Explanation mendeklarasikan fitur hardware atau software tunggal yang digunakan aplikasi. Tujuan dari deklarasi use feature adalah untuk menginformasikan setiap identitas eksternal dari tujuan fitur hardware dan software yang menjadi ketergantungan aplikasi Anda. Elemen ini menawarkan atribut required sehingga Anda bisa menentukan apakah aplikasi membutuhkan fitur dan tidak bisa berfungsi tanpa fitur yang dideklarasikan, atau apakah aplikasi lebih memilih fitur namun tetap dapat berfungsi tanpanya. Karena kegunaan fitur bisa berbeda-beda antar perangkat Android, elemen use feature berperan penting dalam mengizinkan aplikasi menjelaskan fitur variabel perangkat yang digunakannya. Ini adalah dua tag dari Bluetooth dan kamera. Secara umum, Anda harus selalu memastikan untuk mendeklarasikan elemen use feature untuk semua fitur yang dibutuhkan aplikasi. Elemen use feature dideklarasikan hanya sebagai informasi, yang berarti bahwa setiap Android tidak memeriksa tujuan fitur yang cocok pada perangkat sebelum menginstal aplikasi. Namun layanan seperti Google Play atau aplikasi lainnya bisa memeriksa deklarasi use feature aplikasi sebagai bagian dari penanganan atau interaksi dengan aplikasi Anda. Karena hal ini, Anda sebaiknya mendeklarasikan semua fitur dari daftar di bawah yang menggunakan aplikasi. Fitur Bluetooth pada Google Play. Jika aplikasi mendeklarasikan izin Bluetooth dalam elemen use permission, tapi tidak secara eksplisit mendeklarasikan fitur Bluetooth dalam elemen use feature, Google Play akan memeriksa versi platform Android. Tempat aplikasi ini dirancang untuk dijalankan sebagaimana diatur dalam elemen use SDK. Ini adalah kode dari use permission. Dalam contoh pertama, sebuah aplikasi yang dirancang untuk berjalan pada API level awas mendeklarasikan izin Bluetooth
namun tidak mendeklarasikan fitur Bluetooth dalam elemen USB. Hasilnya, Google Play sekarang beranggapan bahwa fitur tersebut diperlukan dan akan memfilter aplikasi dari semua perangkat yang tidak melaporkan dukungan Bluetooth, termasuk perangkat yang menjalankan versi platform lawas. Ini adalah hasil dari Use Speaker dan selanjutnya akan fitur Bluetooth. Baiklah, saya akan mendemokan secara singkat untuk fitur perangkat keras wiring Bluetooth ini. Pada file XML hanya terdapat desain layout sederhana dan dilanjutkan dengan file grid yang akan digunakan untuk menghubungkan ke device lain. Selanjutnya kemudian diberikan action pada tiap-tiap button agar dapat melakukan wiring pada device lain. Dan ini contohnya seperti ini kodenya. Dan ini contoh kalau sudah di-run akan menghasilkan seperti ini tampilan. Nah, itu Bluetooth, fasilitas Bluetooth. Sekian dari sesi saya, akan dilakukan sama teman saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam fitur perangkat keras audio dan fitur perangkat keras Bluetooth. Nah, fitur perangkat keras audio yaitu Android Hardware Audio Low Latency. Aplikasi ini menggunakan pipeline audio latency rendah dari perangkat yang mengurangi lag dan menunda saat memproses masukan atau keluaran suara. Yang kedua yaitu Android Hardware Audio Output. Nah, aplikasi ini mentransmisikan suara menggunakan speaker, colokan audio, kemampuan streaming Bluetooth, atau mekanisme yang sama dari perangkat. Lalu kemudian ada Android Hardware Audio Pro. Nah, aplikasi ini menggunakan fungsionalitas audio high-end dan kemampuan kinerja dari perangkat. Nah, kemudian ada Android Hardware Microphone. Nah, aplikasi ini merekam audio menggunakan mikrofon perangkat. Kemudian fitur perangkat keras Bluetooth, yaitu Android Hardware Bluetooth. Aplikasi menggunakan fitur Bluetooth perangkat biasanya untuk berkomunikasi dengan Bluetooth aktif lainnya. Lalu ada Android Hardware Bluetooth LE. Aplikasi ini menggunakan fitur radio Bluetooth Low Energy perangkat. Kemudian fitur perangkat keras kamera. Nah, di sini juga mempunyai berbagai macam, yaitu Android Hardware Kamera. Aplikasi menggunakan kamera belakang perangkat yang dilengkapi hanya kamera depan. Tidak mencantumkan fitur ini, jadi digunakan fitur Android Hardware Kamera Any sebagai gantinya. Jika aplikasi Anda bisa berkomunikasi dengan kamera manapun, tidak peduli arah hadap kameranya. Lalu kemudian ada Android Hardware Kamera Any. Nah, aplikasi ini menggunakan salah satu kamera perangkat atau kamera eksternal yang dihubungkan pengguna ke perangkat. Gunakan nilai ini bukan hanya Android Hardware Kamera jika aplikasi Anda tidak memerlukan kamera belakang.
Lalu ada Android Hardware Kamera Autofocus. Nah, aplikasi ini menggunakan fitur autofocus yang didukung kamera perangkat. Dengan menggunakan fitur ini, aplikasi menegaskan bahwa itu juga menggunakan fitur Android Hardware Kamera Autofocus, kecuali fitur induk ini dideklarasikan dengan Android Required sampai dengan false. Lalu ada Android Hardware Camera Capability RAW. Nah, aplikasi ini menggunakan fitur RAW yang didukung kamera perangkat. Fitur ini menegaskan bahwa perangkat bisa menyimpan file DNG dan bahwa perangkat kamera menyediakan metadata terkait DNG yang diperlukan bagi aplikasi Anda untuk memproses gambar mentah secara langsung. Lalu kemudian ada Android Hardware Camera Flash. Nah, aplikasi ini menggunakan fitur lampu kilat yang didukung kamera perangkat. Dengan menggunakan fitur ini, aplikasi menegaskan bahwa itu juga menggunakan fitur Android Hardware Camera Flash, kecuali fitur induk ini dideklarasikan dengan Android Required sampai dengan false. Lalu kemudian ada Android Hardware Camera Front. Nah, aplikasi ini menggunakan kamera depan perangkat. Dengan menggunakan fitur ini, aplikasi menegaskan bahwa itu juga menggunakan fitur Android Hardware Camera Front, kecuali fitur induk ini dideklarasikan dengan Android Required sampai dengan false. Berikut macam-macam fitur perangkat keras sensor, contohnya seperti akselerometer untuk mendeteksi orientasi perangkat, lalu aplikasi sensor kompas atau magnetometer yang biasa dipakai pada aplikasi navigasi, serta aplikasi sensor untuk memantau detak jantung. Lalu ada aplikasi sensor giroskop dan proximity, aplikasi giroskop untuk mendeteksi rotasi dan putaran. Lalu aplikasi proximity untuk mendeteksi kedekatan perangkat, seperti saat menggunakannya untuk menelpon. Aplikasi akan mendeteksi bahwa pengguna memegang perangkat dekat ke badan mereka. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Stay with me 真夜中のドアを叩き